Jadi kali ini aku bakalan sharing-sharing tentang farming dan agrikultur. Ini sama Pak Deku. Eh, Pak De ini tuh jadi backgroundnya ini apa Pak De? Backgroundnya itu teknik, Backgroundnya teknik. bukan pertanian Ya, lah ya. bukan pertanian. Dulu waktu masih usia produktif kerjanya apa nih Pak? Kerjanya di pabrik pupuk. Pabrik pupuk. Pabrik pupuk kimia. Oh, Pabrik pupuk kimia. anak teknik kerja di pabrik pupuk. Kimia. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 84 2004 sampai 2014. sampai 2014. Waktu aku SD. Karena udah kuliah dan sekarang Pak De ini udah masa pensiun ya. Pensiun udah berapa tahun ya, Pak? Udah pensiun, malah 5 pensiun tahun. 2014. Oh, 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun udah pensiun dan sekarang beliau ini dulunya di Gresik kan, terus pindah ke Mojokerto sekarang. Oke. Dan di Mojokerto ini beliau kegiatannya itu ngapain Pak De? Kegiatannya untuk mengisi waktu ya. Pak De berkegiatan di bidang agro, di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Ya, karena memang basic original Basic orang original. desa. Orang desa, Ya, orang kemudian ke kota, kemudian bekerja dan hampir lupa pertanian. Karena ada dasar pertanian, balik lagi senang pertanian. Apa namanya? Jadi hobi ya guys ya ini. Bisa dikatakan hobi sih, passion, karena selama kerja itu Pak De suka tumbuh-tumbuhan. Oh gitu, emang udah suka gitu Udah ya? suka, Tapi suka. belum ke penanamannya, Penanaman. terus perawatannya Iya, itu enggak sampai iya, sana. iya. Terus kebetulan waktu pensiun ini dikasih rezeki buat melakukan hal itu semua. Amin, diberi kesempatan sama Allah Iya. untuk merimain tentang masa kecil. Ya. Terus di sini nanam apa aja Pak De? Pak D menanam itu utamanya adalah jeruk. Jeruk karena memang pada saat itu Pak D teringat masa kecil Pak D di desa. Ayahanda itu punya sawah yang ditanemin jeruk. Dan memang pada saat Pak D kecil, kira-kira usia sampai kelas 3 insya Allah tidak ya, Pak D sering diajak ke sawah. Oh, iya. Sama mbahmu berarti kan ya, sama mbah. Jadi Pak Ade diajak ke sawah, kemudian diajak yang istilahnya baru sekarang potong-potong rantingnya jeruk. Jadi terus gosok-gosok batangnya jeruk. Ya just kita pada ngikutin aja. Tapi sekarang berpikir kenapa ya mbah dulu kok motongin ranting jeruk, kemudian bersihkan batang jeruk. Oh ternyata sekarang Pak De tahu ilmunya. Hanya dipraktekin di sini. Kenapa kok milih kan awalnya gara-gara hobi. Terus habis itu di depan itu kan juga ada toko itu ya Pak De ya? Ada toko. Terus habis itu dijual. Nah itu idenya tuh kok bisa sampai sana gitu. Ya. Jadi kenapa? Sebenarnya manusia boleh berencana, tapi Allah yang sebenarnya ini rencananya. Jadi sama sekali tidak ada planning di awal. Nggak ada planning. Mengalir aja. Jadi memang setelah Pak De pikir-pikir, yang namanya orang pensiun itu kadang-kadang di awal menjelang pensiun ataupun di tengah pensiun itu ideal banget. Saya nanti mau hidup di sini, saya mau hidup di sini. Ujung-ujungnya nggak tahu rencana kapan kok kesasar di tempat ini, mengalir. Tapi enjoy aja, yang penting kita jalani dengan enjoy, kemudian tidak ada tekanan dan tidak ada dengan tanda petik ya target yang di luar kemampuan kita. Selain jeruk ada apa aja? Ya, awalnya jeruk, kemudian Pak De kombinasi dengan beberapa tanaman waktu itu ada semangka, ada melon ya, kemudian ada lombok, ada lombok.
kebetulan Pak Ade baru fokus untuk di sawah ini kira-kira ya 1 tahun terakhir lah. 1 tahun sebelumnya memang masih ada pekerjaan walaupun pensiun di luar desa. Begitu Delinda Rosa. Terus sekarang ada apa lagi nih? Ya, Banyak kan sekarang. sekarang ini Pak Ade lengkapin. Jadi memang hidup itu penuh dengan belajar ya, belajar ya. Jadi penuh dengan belajar, kemudian bersilaturahmi, ya, berkenalan dengan orang-orang. Jadi pertama Pak Ade jeruk, ya, kemudian Tambah lagi. dari jeruk itu Pak Ade pertama ngikutin apa yang dilakukan nenek kakekmu ya dulu. Jadi hanya ngikutin, mengalir aja. Lama-lama ada tantangan, sehingga karena ada tantangan Pak Ade harus mencari ilmunya. Nah, ilmunya Pak Ade kenalan dengan peneliti Bali Jestro, Balai Penelitian apa jeruk ya kalau nggak salah, ada di Batu. Di sana Pak Ade melihat kebun, kemudian Terinspirasi lah. di situ muncul inspirasi untuk tambah lagi. Akhirnya satu hal yang mungkin Anda harus harus pertimbangkan, bahwa yang namanya mengenal seseorang kemudian berbuat baik dengan seorang, maka akan ada feedback. Pengalaman itu Pak Ade mengenal beberapa 1-2 orang di Bali Jestro. Kemudian kita berhubungan terus pakai WA. Kemudian untuk saling saling mengisi ya. Mereka mengenalkan bibit jeruk. Oh ya. Tapi untuk agar Pak Ade dekat dengan mereka, maka walaupun ya lebih mahal dikit lah, tapi demi pertemanan, demi untuk mendapatkan feedback ilmu, Pak Ade beli dari mereka. Bibitnya jeruk. Itu bibit yang tahap yang kedua. Oh iya, yang pertama tadi yang pertama hobi ya aja mengalir lah ya. aja, hobi aja, sehingga sekarang Anda bisa lihat nanti dilihat di kebun, jaraknya pendek, kemudian diatur lah pokoknya ya. Kurang memenuhi syarat sebenarnya kalau menurut best practice-nya orang nanam jeruk, terlalu berdekatan. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah oke. Tapi artinya apa? Kelemahan tanam, kelemahan jarak, kita harus isi dengan dengan cara dengan diisi dengan menutup kekurangan itu ya, dengan cara bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara perawatan pohon, bagaimana cara pemotongan ranting, sehingga akhirnya walaupun di awalnya kurang perfect, kurang bagus, tapi di akhirnya nanti Delinda bisa lihat kan indah seperti itu. Ya. Oke. Lagi selain jeruk. Ya. Selain jeruk ada. Dalam perkembangan berikutnya, Pak Ade ya sedikit-sedikit kan pernah bekerja di perusahaan. Ada istilahnya portofolio, istilahnya orang itu. Kerennya lah gitu. Kenapa orang tani itu tidak portofolio ya? Ini just imagine aja. Jadi begini, saya tidak menanam satu tanaman tunggal. Oh, nggak cuman ya, karena ada risiko jeruk aja. Tidak jeruk aja. Karena pengalaman di Mojokerto ini sentra jeruk. Oh gitu, makanya pada bulan-bulan tertentu itu terjadi peak season, sehingga harga tuh drop banget jalan. Belum lagi kebanjiran jeruk dari tempat lain, dari Jember, dari Banyuwangi, sehingga kesulitan untuk mendapatkan harga yang bagus. Jadi anjlok. Sehingga dari latar belakang pengalaman itu, maka berpikiran tadi portofolio, kalau gitu apa ya tanaman yang bisa taruh di antara jeruk, sehingga nanti kalau jeruknya drop, kemudian ada tanaman lainnya yang bisa ngangkat. Akhirnya Pak Ade berkenalan dengan banyak orang, antara lain klengkeng ya, antara lain apokat. Sehingga saat ini punya klengkeng ya. Sehingga saat ini kebunnya Pak Ade itu penuh dengan tanaman. Banyak tanaman. Enggak cuma jeruk kayak waktu dulu itu kan Iya. Jadi sekarang itu di antara jeruk ada apokat,
Di antara jeruk ada klengkeng. Kelengkeng. Iya. Kelengkengnya udah sempat berbuah juga. Kelengkeng pertama kali yang lama itu Iya. berbuah. Tapi yang Pak D tanam sekarang itu kelengkeng Masih jenis masa. unggul, Oh. namanya seito. Itu. Jadi Pak D kenal dengan seseorang di daerah Prambanan. Beliaunya adalah orang expert di bidang perkelengkengan. Nah, akhirnya dia mengenalkan seito untuk ditanam. Oh iya. Sehingga sekarang itu yang pertama. Yang kedua adalah apokat. 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 Apokat Karena itu di mana itu? apokat itu yang Pak D pahami, Heeh. apokat itu sangat healthy. Sangat Tidak healthy. ada isu tentang apokat itu tidak sehat. Iya. Satu. Yang kedua bahwa Digemari orang-orang. Yang kedua dari pengalaman ini apokat itu relatif stabil harganya. Oh, jadi nggak yang terlalu Nggak kalau tunjuk nggak Kalaupun mahal. fix mahal itu nggak terlalu tuh apokat. Jadi pertama healthy, ya, siapapun mengenal apokat sebagai apokat itu nggak ada efeknya sampai yang tahan sekarang. Yang kedua apokat itu relatif Harganya. stabil harganya. Yang ketiga sekarang sudah ditemukan banyak varietas apokat. Sehingga Pak D mengembangkan ini dengan mengenal seseorang yang memang penghobi apokat. Oh gitu. Akhirnya partner. Akhirnya menjadi partner, menjadi guru ya, sekaligus membimbing untuk penanaman apokat. Jadi sekarang Gerinda bisa lihat saat ini Pak D punya tanaman avokat varietasnya hampir sekitar 20 Tapi jenis nggak avokat. cuma 20 pohon kan? Bukan. 20 jenis saja. Ya, pohonnya yang sekarang tertanam ada sekitar 50-an. 50. Ya, 50-an. Di situ ada berbagai jenis varietas. Tentunya varietas yang Pak D tanam di sini varietas yang pertama ada kecocokan. Maksudnya gimana? Kecocokan dengan udara, dengan lahan, dengan udara, dengan ketinggian seperti itu. tanah. Ya, tentunya alhamdulillah Pak D mengenal seseorang di daerah dekat kebun Pak D, seseorang yang penghobi apokat, kemudian dia mengembangkan banyak varietas dan sudah dibuktikan varietas itu produktif secara maksimal. Oh gitu. Ya, sehingga akhirnya ada keyakinan insya Allah apokat yang ditanam 2-3 tahun yang akan datang akan Panen. berbuah. Oh gitu. Sehingga punya bayangan ketika sekarang tahun berapa? 2022. 22, 23, 24, insya Allah 24 itu tanaman itu sudah multi produk. Ya, Udah berbuah. berbuah, kelengkeng berbuah, Oh. apokat berbuah, terus jeruk sudah cukup dewasa dan berbuah. Nah ini kan yang fokuskan kan ada 3 itu ya Pak Iya, D. Tapi selain itu ada banyak lagi ya. Ada, Yang ada. kecil aja. Karena hobi tadi, karena menyenangi tanaman, sehingga Pak D Apa menanam aja? yang apa aja? Ada belimbing, Belimbing. ya. Kemudian ada duren. Ada durian. Ada duren. Pak D punya 6 durian. Oh, ada durian juga Ada guys. durian, terus ada pisang khusus Cavendish. Oh itu. Cavendish. Terus Pepaya. ada pepaya, California. California, ada jambu. Jambunya air. jambu air, ada jambu apa jenis? Kulit- Citra, terus Jambu biji lah jambu intinya. biji ya. Kemudian jambu airnya ini jambu bijinya ada banyak. Oh. Kristal, Oh ada jenisnya ada banyak. ada Bangkok, Mm-mm. ada jambu merah, Hmm. ada jambu sukun. Pak ada tanam semua di situ. Terus ada Sehingga labu. Ada labu. Ini ada terus lemon. Oh, coba ini. Lemon. Ini Ini udah lemon. matang belum? Ini udah matang ini lemon. Jadi lemon yang Pak Ade tanam itu lemon Impor. California. Impor apa? Ini katanya Lokal. bukan lokal, California. Jadi Oh, lemon ini tidak ada bijinya. Oh nggak ada bijinya. Ya, dan ini bisa besar, ini bisa besar. Tadi ada yang itu, ada yang busuk. Itu. Terus Ya, habis itu ada Ya. yang liar juga kan, liar. Mulberry itu kan liar. Oh, ya, itu hanya untuk pagar aja. Oh sebenarnya untuk pagar tapi bisa Iya. dimakan buahnya. Kemudian untuk melengkapi lahan pertanian yang Pak Ade punya, Mm-mm. Pak Ade kan butuh
pupuk, butuh penyubur tanah dan Iya, sebagainya. iya. Sehingga Pak Ade di sana ada ayam. Oh, jadi apanya ya? Komposnya gitu? Iya, ada ayam, kotorannya dipakai Kotorannya untuk ini. kotorannya Ada kambing yang terbaru. Oh, Ada iya. kambing. Kambing. Kambing yang utamanya di situ kambing pertama di samping ada nilai komersialnya, yang utama adalah kotoran kambingnya itu yang dipakai untuk memupuk tanamannya. Ya, Iya, iya. apalagi Terus dulu ada maggot juga. oh ya ya maggot. Ingat maggot Delinda. Jadi maggot itu begini. Saat itu kebetulan Pak D sama Bude kan pekerja, bukan petani, sehingga habit dan etos kerjanya itu nggak mau diam. Pokoknya Harus ada kegiatan sosial. aja. Iya. Ya tadi yang disinggung tadi maggot, satu saat Bude kursus sama Delinda kan. Iya, Ya, di kursus Banyuwangi. di Banyuwangi untuk mempelajari maggot. Oh. Bayar berapa? 3 juta ya? 3 juta. 3 juta. Kemudian Sampai dipraktekkan. Ya, ternyata Pak Ade juga melihat apa sih manfaat maggot. Ternyata itu punya satu siklus lingkungan yang luar biasa bermanfaat. Ya, jadi maggotnya Maggotnya dan yang paling utama, yang paling bermanfaat itu bahwa akhirnya Pak D dan Bude di rumah itu tempat sampahnya ada dua, ya, ada organik, anorganik. Ya, yang organiknya masuk ke maggot. Maggot. Ya, kemudian di situ maggotnya berkembang, kemudian Maggotnya. maggotnya itu 20% itu kita sikluskan kembali menjadi lalat, bertelur menjadi lalat. 80%. Yang 80%-nya waktu itu dibuat makan ayam, kemudian makan ikan. Nah, Pak Ade punya ikan di sana. Jadi ikan. Jadi inilah komprehensif petani ke depan barangkali perlu seperti itu ya, Iya. mungkin ya. Dan lebih hemat nggak pakai pellet ya kan Mbak De? Iya, Jadi nggak maggot pakai nggak pakai ini. Karena Jadi, udah proteinnya udah tinggi. kalau nggak salah maggot itu hampir sekitar 40% proteinnya. Hmm, Jadi sebagai sehat. pengganti dari tepung ikan. Tepung ikan. Ya. Jadi itulah kira-kira. Berarti dari hobi terus habis itu jalan-jalan jadinya bisnis. Betul. Ya ya sebenarnya tidak bisnis banget sih. Karena apa? Pak D dan Bude punya prinsip bahwa untung dari bisnis kegiatan itu ada dua. Yang pertama adalah sehat. Pak D nggak pernah, alhamdulillah ya, sakit pilek dan biasa seperti ini karena ada kegiatan terus setiap pagi. Yang kedua silaturahmi. Oh iya benar-benar. Jadi Pak D dan Bude tuh karena punya komunitas, apakah komunitas pada saat kuliah dulu, komunitas di perusahaan, komunitas yang lain-lain, pengajian yang sekarang. Jadi sangat senang kalau dia orang datang ke sini, Pak D Bude bisa ngasih sesuatu dari hasil karyanya, seperti jeruk, kemudian ada labu dan tanaman-tanaman kecil untuk mereka, dan mereka lebih senang lah gitu. Orang kota kan biasa di mall, masuk di sini kan wow ya gitulah kira-kira. Itulah. Ya udah, oke gitu aja guys. Jadi ini bisa jadi contoh buat kalian ya. Ya. Apa namanya, pertanian yang kondusif lah ya. Komprehensif. Oh ya, pertanian yang komprehensif. Iya. Jadi ini ini kotorannya bisa dipakai buat ini terus pokoknya siklusnya oke lah ya. Oke, jadi ini sangat menarik kalau Delinda bisa mengekspos tentang pertanian ya. Pak De punya banyak materi, jadi nanti biar Iya, nanti kita sharing lagi ya di setelah materi. ini. Masih banyak pengalaman yang bisa di-sharing. Terus gimana caranya Iya. numbuhin Klengkeng, dan yang paling penting adalah bagaimana ke depan seorang petani itu bisa eksis. Jangan Jadi, hanya di perkotaan aja gitu ya. Ada di perkotaan, ada urban farming itu ada, tapi bagaimana di desa pun petani itu tidak tradisional banget lah, kemudian bisa mengembangkan. Jadi jadilah petani yang pintar. Siap. Gitu ya. Oke guys, Oke. terima kasih. Dadah. Oke.